Nah, sekarang apa yang bikin Oppo Band ini tuh menonjol dari smart brand merek lainnya atau toko sebelah? Jujur, setahu saya sih nggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini untuk review smart band terbarunya dari Oppo yang namanya Oppo Band. Seperti biasa, disclaimer dulu, Oppo Band yang saya pakai ini dikasih dari Oppo Indonesia, bukan saya beli sendiri. Tapi isi video ini tuh 100% pendapat saya pribadi dan bukan video advertorial atau iklan. Oke? Yang saya pegang ini warnanya hitam, selain hitam ada juga yang warna pink. Harganya yang paling murah saya nemu di 450 ribuan aja. Nanti link pembeliannya saya kasih di kolom deskripsi di bawah. Oke? Ya, langsung aja. Selama ini saya adalah user berat smart band dan smartwatch. Walau biasanya smart band yang saya pakai tuh serinya Mi Band dari Xiaomi. Yang terakhir tuh Mi Band 5 kalau nggak salah. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, smart band sama smartwatch tuh fungsinya beda ya guys. Smart band didesain buat kita pakai nonstop 24 jam. Jadi dibawa mandi, tidur, olahraga, berenang, nyelam di laut juga. Pokoknya smart bandnya tuh nggak usah dilepas. Aman. Bahkan kuat dibawa nyelam sampai kedalaman 50 meter loh. Mantap kan? Kecuali smart band murahan ya, yang merek-mereknya tuh baru dengar gitulah. Jadi tetap cek dulu spesifikasinya. Jangan nanti nyalahin saya kalau rusak. Sedangkan kalau smartwatch, saya tuh kebetulan sekarang lagi pakai merek Fossil generasi kelima. Walau fiturnya tuh lebih lengkap, bisa nelfon gitu kayak Power Ranger misalnya. Tapi saya cuma pakai smartwatch ini pas mau jalan-jalan doang, biar gaya. Udah beres jalan-jalannya, langsung saya ganti lagi sama smart band. Oke, mudah-mudahan jelas ya bedanya smart band sama smartwatch. Fungsinya tuh beda. Nah, sekarang apa yang bikin Oppo Band ini tuh menonjol dari smart brand merek lainnya atau toko sebelah? Jujur, setahu saya sih nggak ada ya. Ya, tapi tolong koreksi kalau saya salah. Kalau dibandingkan sama Mi Band 5 saya yang kemarin, emang berasa upgrade-nya tuh ada gitu lah. Karena di sini layarnya udah pakai layar AMOLED, bukan lagi LCD biasa. Dan Oppo Band ini juga udah punya sensor SpO2 untuk memantau kadar oksigen dalam darah kita dari waktu ke waktu, terutama di saat kita tidur. Yang berbeda berkat pakai Oppo Band ini, saya baru tahu ternyata kadar oksigen saya saat tidur tuh nggak normal. Dan setelah konsultasi ke dokter, saya didiagnosa mengidap obstructive sleep apnea atau gangguan pernafasan saat tidur. Dan harus menjalani beberapa tes lanjutan. Aduh, untung aja ketahuan ya. Jadi, makasih ya Oppo udah ngasih Oppo Band-nya. Hanya masalahnya di pesaingnya Xiaomi Mi Band versi terbaru yaitu versi ke-6 udah punya layar AMOLED dan sensor SpO2 juga. Di Huawei Band 6 juga ada ya. Hanya kalau di Huawei kok kayaknya layarnya kebesaran gitu ya. Takutnya kurang nyaman pas dipakai tidur. Ya nggak sih? Ya, tolong kalau yang udah coba boleh share pengalamannya di kolom komentar. Oke? Jadi, seperti kebanyakan smart band lainnya, Oppo Band ini juga punya seabrek fitur yang menarik. Saya urutin dari yang menurut saya paling penting dulu, sampai ke fitur-fitur yang ya dianggap biasa aja lah, jarang dipakai. Dan fitur yang paling sering saya pakai adalah nunjukin jam dan tanggal. Ya, iyalah. Jadi nggak usah narik HP dari saku, repot kan? Dan fungsi yang kedua jelas notifikasi. Jadi kalau ada telepon atau WhatsApp yang masuk tuh kita bisa intip dulu dari layar Oppo Band ini. Kira-kira urgent nggak, perlu langsung dibalas atau enggak. Kalau notifikasinya nggak jelas bisa kita reject atau abaikan dulu dan lanjut kerja dulu aja. Yang ketiga, saya suka pakai earbud kemana-mana dan saya bisa ngontrol musik dan volume dari smart band saya. Convenient kan? Dan keempat, yang saya suka juga adalah data yang didapat dari Oppo Band ini tuh selain disimpan di aplikasi bawaannya yang namanya Hey Tab, ternyata disinkronis juga ke aplikasi Google Fit yang sifatnya lebih universal. Hal ini penting karena kalau saya jalan-jalan, saya ganti pakai smartwatch Fossil tadi ya. Jadi data-data aktivitas dari Oppo Band sama smartwatch Fossil saya tuh sama-sama kecatat di aplikasi Google Fit. Fungsi yang kelima jelas, ngasih parameter buat kita biar hidup lebih sehat. Kayak misalnya smart band kita tuh bisa ngelacak berapa langkah kita dalam satu hari. Kalau kurang tuh berarti kita mager, harus lebih aktif gerak lagi. Ngelacak kalori yang kita bakar hari ini, apakah udah sesuai target atau belum. Tapi buat saya yang sering kurang tidur ya, fitur perekaman riwayat tidur adalah yang dirasa paling penting di sini. Karena sejak pakai smart band kayak gini tuh, saya jadi sering tidur siang jadinya. Karena target tidur 8 jam seharinya belum tercapai waktu tidur di malam hari. Jadi secara nggak sadar, kita dikasih parameter hidup sehat yang seimbang tuh kayak gini loh. Target hariannya harus tercapai semua. Sugestinya tuh kayak ada yang ngeganjel gitu lah kalau ada target harian yang belum 100%.
Terus buat kalian-kalian yang suka olahraga juga, jelas Oppo Band ini tuh bakal jadi alat pendukung yang handy banget. Kebetulan saya punya statis bike, jadi ini kepake banget walau ya dipakainya seminggu sekali. Tapi saya sering main pingpong lah di VR, ya olahraga juga kan. Ya intinya berguna buat yang suka olahraga lah, bukan buat saya. Dan terakhir, ya seperti biasa ada 40 plus pilihan watch face yang bisa kamu ganti-ganti di sini. Hanya saya masih punya beberapa catatan dari Oppo Band ini tuh. Yang pertama, ngecas Oppo Band ini bukan yang paling praktis menurut saya. Harus dicopot dulu dari gelangnya. Kebiasaan pakai Mi Band 5 kemarin tuh simple banget. Tinggal tempel pakai magnet, beres. Daya tahan baterainya juga klaimnya sih bisa tahan 12 hari. Tapi mungkin settingan saya yang terlalu berat. Jadi ya paling bisa bertahan antara 7-9 harian aja lah. Tergantung settingan jadi kalau ini. Catatan kedua, desainnya menurut saya ini standar pakai banget. Kalau Mi Band yang baru kan keren ya, layarnya ellipse gitu. Nah, Huawei juga beda, lebih besar. Walau ya itu sih, saya prefer yang lebih kecil. Sebenarnya ada sih tipe Oppo Band yang fashionnya ya, lebih unik desainnya. Tapi kayaknya belum masuk resmi ke Indonesia deh. Kita tunggu aja. Dan catatan ketiga, karena setahu saya baru kali ini Oppo ngeluarin Smart Band, jadinya ekosistem official maupun third party-nya belum terlalu rame. Jadi di sini tuh belum ada strap-strap silikon yang warnanya lucu-lucu gitu. Walau kalau anti gores layarnya sih, alhamdulillah udah ada. Bisa kamu cari di toko-toko online. So, kesimpulannya, keberadaan Oppo Band ini tuh ya bagus ya, biar kita para konsumen punya lebih banyak pilihan pastinya. Kalau kamu udah percaya sama brand Oppo, nah inilah Smart Band-nya. Harganya juga bersaing, walau jelas masih punya sedikit catatan yang perlu kalian perhatikan, yang tadi saya udah paparkan juga. Tapi yang jelas selama saya pakai Oppo Band ini tuh nyaman-nyaman aja kok. Fitur-fiturnya juga up to date, walau memang nggak ada fitur-fitur yang benar-benar groundbreaking atau luar biasa gitu lah. Jadi ya silahkan sesuaikan nama preferensi dan kebutuhan kalian aja sebenarnya. Oke, thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.